hari Sabtu tanggal 27 April 2019 kita mulai persiapan pemimpin upacara mengambil tempat yang telah disediakan. Penghormatan peserta upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Siap. Kelas 4 putra siap. Kelas 4 putri siap. Kelas 3 putri siap. Kelas 3 putri siap. Kelas 2 putra siap. Kelas 2 putri siap. Kelas 1 putri siap. Bina upacara tiba di tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Penghormatan kepada Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Heningkan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta, kita tujukan kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya ibu kita Raden Ajeng Kartini. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh semua peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. 5. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan riwayat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan atau bisa disebut pejuang emansipasi wanita di Indonesia. Habis gelap terbitlah terang merupakan buku berisi kumpulan surat Raden Ajeng Kartini yang dibukukan oleh J.H. Abendanon. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini adalah nama lengkap Raden Ajeng Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah Raden Mas Soso Ningrat, adalah seorang guru agama di kota Jepara. Sementara ibunya bernama Ngasirah yang merupakan bukan keturunan bangsawan. Karena berasal dari keluarga bangsawan, ia pun mendapatkan pendidikan di sekolah bernama ELS yang berarti Europe Leisure School, setingkat dengan SD.
sampai berusia 12 tahun. Raden Ajeng Kartini memperoleh banyak ilmu. Salah satunya menguasai bahasa Belanda. Setelah berusia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah dipingit. Kemudian ia menikah dengan KRM Aryo Singgejoyo Adiningrat pada tanggal 12 November 1903. Suami Raden Ajeng Kartini merupakan Bupati Rembang. Setelah menikah dengannya, Raden Ajeng Kartini kemudian mendirikan sekolah wanita di Rembang, yang sekarang lokasinya digunakan sebagai gedung pramuka. Setahun setelah menikah, tepat pada tanggal 13 September 1904, Raden Ajeng Kartini memiliki anak yang diberi nama Susalitjoyo Adiningrat. Namun 4 hari setelah melahirkan, tepatnya pada tanggal 17 November 1904, Raden Ajeng Kartini meninggal dunia. Almarhum dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk amanat pagi hari ini adalah dengan peringatan kelahiran Raden Ajeng Kartini. Kita harapkan kita bisa membentuk karakter siswa-siswi SD 1 Tirtomarto untuk menjunjung tinggi kebangsaan, untuk menjunjung tinggi kedisiplinan, untuk menghargai para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan belajar dan menimba ilmu di sekolah SD 1 Tirtomarto dan nanti dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu harapan untuk peringatan hari ulang tahun kelahiran Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih prestasi di SD 1 ini. Perlu anak-anak ketahui, tadi sudah dibacakan tentang riwayat Raden Ajeng Kartini, yang mana pada waktu zaman penjajahan kita tidak bisa mengenyam pendidikan seperti zaman sekarang ini. Kalau dulu wanita setelah usia 12 tahun pasti akan dipingit, tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, di sini Raden Ajeng Kartini menuntut hak persamaan antara kaum pria dengan kaum wanita, yaitu untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu, di dalam bukunya Raden Ajeng Kartini yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, itu harapannya adalah kaum wanita bisa melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi
sejajar dengan kaum pria. Sebetulnya sebelum Raden Ajeng Kartini ini lahir, umat Islam itu juga sudah memberikan hak yang sama antara wanita dan pria, yaitu dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ Nabi Muhammad itu menghargai hak wanita. Kalau di zaman jahiliyah dulu, wanita juga dibunuh. Kalau mendapatkan putri wanita langsung ditanam hidup-hidupan. Itu di zaman jahiliyah. Nah, Nabi Muhammad mengangkat kaum wanita, yaitu di dalam pertanyaan ada seorang sahabat yang bertanya, siapakah orang yang wajib kami hormati yang pertama? Nabi Muhammad mengucap, ibumu. Siapa lagi Nabi? Ibumu. Siapa lagi Nabi? Ibumu. Di 3 kali hormat kepada ibu. Yang keempat adalah ayahmu. Bukan berarti ayah itu lebih rendah, tidak. Namun di sini Nabi Muhammad menghargai kaum wanita. Karena apa? Pada waktu Allah akan menciptakan ibu Hawa, itu semuanya malaikat itu juga tidak setuju. Kenapa? Karena kaum wanita ini nanti akan membuat kerusuhan atau apa begitu. Maka Allah mengatakan bahwa Allah itu lebih tahu daripada semuanya yang diciptakan. Nah, di situ kaum wanita itu bisa bekerja 24 jam. Ya, kaum wanita itu bisa bekerja 24 jam tanpa lelah. Jadi inilah kehebatan dari kaum wanita. Bukan berarti karena kami kaum wanita terus memihak kaum wanita, bukan berarti demikian. Namun kenyataannya seperti itu. Oleh sebab itu, marilah anak-anak kita selalu menghormati ibu dan menghormati bapak yang telah bekerja untuk memberikan nafkah kepada kita, dan ibu telah mengasihi kita sejak kita di dalam kandungan sampai kita besar. Oleh sebab itu, pada hari ini marilah kita doakan kepada ibu-ibu kita, kepada ibu kita Kartini yang telah berjuang untuk memberikan kita hak supaya kita bisa belajar yang lebih baik. Untuk itu marilah kita kirim doa dengan yang beragama Islam dengan membaca suratul Fatihah, yang beragama selain Islam mari kita kirim doa dengan cara kita sendiri. Marilah kita hadiahkan Fatihah kepada para pejuang yang telah gugur mendahului kita, khususnya ibu kita Kartini. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi pejuang bangsa Indonesia, wa ila ruh khususan ila ruhi Raden Ajeng Kartini Sayulillah lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Amin. Semoga arwah beliau tenang di sisi Allah dan kelak akan hidup di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nantinya kita juga akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu prakata dari kami. Apabila ada yang kurang dari kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Menyanyikan lagu Kartini. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Maha Rahman dan Maha Rahim, segala puji dan syukur bagimu ya Allah, karena dengan ridho dan pertolonganmu pada hari ini kami bisa bersama-sama memperingati Hari Kartini yang ke-140. Jadikanlah peringatan Hari Kartini ini sebagai inspirasi bagi kami untuk senantiasa memperbaiki diri, menjaga keteguhan dan keikhlasan hati dalam menjalankan tugas dan pengabdian kami bagi kemajuan dan kemuliaan negeri tercinta ini, yaitu Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana dan mengabulkan segala pinta, berikanlah kami para wanita di negeri ini kekuatan lahir dan batin dalam mengabdi untuk bangsa dan negara, juga sebagai ibu yang selalu mendidik dan membimbing putra-putri dan anak didik kami agar senantiasa bersemangat menuntut ilmu, menjadi pribadi yang jujur, tawadhu, amanah, dan senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, tempat kami memanjatkan segala pengharapan, jadikanlah putra, putri dan anak didik kami anak-anak yang soleh solihah, yang dalam setiap langkahnya senantiasa memancarkan butir-butir keimanan dan kerendahan hati. Bukalah pintu hatinya dalam menerima kebaikan dan kebenaran-Mu ya Allah,
Mudahkanlah dalam meraih segala cita-cita yang mulia, menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, agama, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua dan gurunya. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Semua pasukan membubarkan barisannya.